Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya. Hari ini hadir semua kah? Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya dimudahkan, dilancarkan, dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, mulai. Selesai. Sebelumnya, adakah yang sudah mengenal saya? Banyak yang belum mengenal saya ya. Baik, kalau seperti itu, kita berkenalan dulu. Saya juga belum mengenal kalian, kalian juga belum mengenal saya. Maka dari itu kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dea Nurhaliza. Bisa dipanggil dengan nama Dea atau Ibu Dea saja sudah cukup. Saya tinggal di Kalisari. Saya mempunyai cita-cita banyak punya usaha ya. Amin ya. Amin. Karena saya sudah memperkenalkan diri saya, sekarang giliran kalian yang memperkenalkan diri kalian kepada saya. Sebutkan nama kalian, tempat tinggal kalian di mana, dan cita-cita kalian apa. Silahkan. Wah, bagus-bagus semua ya cita-citanya ya. Semoga tercapai dan terkabulkan. Amin. Tapi kenapa ya? Hari ini mukanya masih pada lesu-lesu gitu. Dari awal kita masuk sampai perkenalan masih lesu. Kayak kurang semangat gitu. Kenapa? Belum makan jangan-jangan. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Oke. Biar kita belajarnya semangat, hari ini kita slogan dulu. Belum makan, tetap suaranya harus lantang. Gak boleh kalah sama yang udah makan. Oke? Kalau saya bilang tunjukkan semangatmu, kalian akan menjawab ku gapai masa depanku. Oke? Siap ya? Tunjukkan semangatmu. Oke. Tepuk tangan semuanya. Baik, karena sudah semangat semuanya, harus semangat sampai akhir pembahasan hari ini. Kita akan beralih ya ke pembahasan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi pembahasan ini bertujuan untuk membantu kalian mendapatkan kesadaran dan dapat berpartisipasi secara aktif akan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Ya. Jadi,
Kepedulian terhadap lingkungan itu adalah kata peduli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Nah, peduli ini digambarkan bahwa peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, mau mendengarkan orang lain, mau berbagi, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lainnya, dan setia, cinta, damai dalam menghadapi persoalan. Peduli ini bukan hanya kepada orang lain saja, tapi juga peduli akan lingkungan sekitarnya. Lingkungan itu adalah semua faktor luar, fisik, dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Nah, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, peduli lingkungan ini mempunyai nilai, yaitu sikap yang ditunjukkan dengan tingkat kualitas kesadaran manusia terhadap lingkungan. Manusia yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas tingkat kualitas lingkungan hidup. Sikap peduli lingkungan yang dimiliki manusia itu hasil dari proses belajar, dapat meningkatkan kepedulian manusia akan kelestarian daya dukung dari alam lingkungannya. Peduli lingkungan ini merupakan salah satu karakter yang sangat penting yang dimiliki secara luas oleh setiap orang, khususnya kalian para siswa yang menempuh jenjang pendidikan. Nah, kepedulian terhadap lingkungan ini mempunyai 5 tujuan, yakni yang pertama itu ada di bidang pengetahuan. Di bidang ini membantu individu atau kelompok untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua ada di bidang kesadaran. Bidang ini membantu kelompok sosial atau individu untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan beserta isu-isu yang menyertai permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan. Yang ketiga ada di bidang perilaku. Di bidang ini membantu individu atau kelompok untuk memperoleh serangkaian nilai perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan. Di bidang keempat ada bidang keterampilan. Ini membantu individu atau kelompok untuk mendapatkan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada di bidang partisipasi, yaitu memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu ataupun kelompok untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan,
lingkungan yang berkelanjutan. Nah, untuk lebih dalam lagi, maksud dari sikap peduli lingkungan itu kita perlu mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya. Komponen itu ada 3. Yang pertama ada komponen kognitif atau kesadaran. Komponen ini berhubungan dengan keyakinan, ide, serta konsep. Yang kedua ada komponen afeksi atau perasaan. Komponen ini berkaitan dengan sisi emosional dari kehidupan seseorang. Yang ketiga ada komponen konasi atau perilaku. Komponen ini membuat seseorang cenderung bertingkah laku sesuai dengan apa yang dipercaya dan apa yang dirasakan. Nah, bagaimana cara menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap lingkungan? Dengan cara yang pertama, melakukan gotong royong dengan membersihkan selokan di lingkungan sekitar, mampu mencegah banjir dan nyamuk demam berdarah. Yang kedua, menggunakan produk ramah lingkungan untuk mengurangi sampah, misalnya menggunakan sedotan stainless. Yang kedua ada berbelanja ke supermarket menggunakan paper bag. Yang ketiga, berpergian ke alam bebas. Jadi dengan kalian melihat alam secara langsung, menjadi mengetahui keindahan alam yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dan memahami yang harus dijaga dan dipedulikan. Jadi seperti itu. Jadi sikap kepedulian terhadap lingkungan merupakan sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang akibat adanya keyakinan atau ide serta perasaan terhadap lingkungan sekitarnya. Setelah saya menjelaskan tentang kepedulian terhadap lingkungan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih kurang memahaminya? Silakan, boleh ditanyakan. Oke, baik Dava. Oke, Dava yang cita-citanya menjadi konsultan lingkungan, betul? Pertanyaannya Dava, bagaimana seharusnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah? Nah, pendidikan lingkungan hidup di sekolah itu, jadi sekolah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku, motivasi yang digunakan untuk bekerja secara individu, dan seperti yang saya jelaskan tadi, memberitahukan sikap peduli lingkungan dari komponen-komponen yang ada di dalam diri kita, yakni apa? Kesadaran, terus perasaan, dan perilaku. Begitu Dava. Nah, bisa dimengerti? Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menayangkan video tentang kepedulian terhadap lingkungan. Mari kita simak bersama-sama. Kadang gue sebel deh selalu dibilang so peduli lingkungan. Gue juga mulai dari hal kecil kok. Kayak sekarang, kemana-mana gue bawa tumbler, biar hemat juga. Kalau belanja nih, gue juga udah biasain bawa tempat sendiri yang bukan plastik. Ribet emang, tapi gak apa-apa lah. Naik kendaraan pribadi emang enak sih, tapi macetnya itu loh bikin stres. Udah gitu panas.
parkirnya mahal pula. Gue mau biasain naik kendaraan umum ah, hitung-hitung olahraga sama ngurangin polusi asap juga. Emang yang gue lakuin masih kecil sih, tapi kan peduli emang harus dari hal yang kecil gini. Ya tapi pertanyaannya, kita mau peduli atau enggak? Sampah ini juga nggak gerak sendiri ke tempatnya. Yuk kita gerak bareng-bareng buat bumi kita. Oke, itu salah satu contoh dari seorang siswa yang menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Agar kalian lebih memahami lagi dan bisa menciptakan lingkungan yang baik, saya akan berikan tugas untuk membuat contoh cara menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Saya yang akan memilihkan anggota kelompoknya. Temanya apa, Bu? Temanya untuk tugasnya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dan untuk judulnya kalian masing-masing yang mengembangkan sendiri. Oke. Boleh dicatat ya. Cara pengerjaan tugas kelompoknya. Yang pertama, kita menentukan judul. Yang kedua, kita mencari informasi dari tema dan judul. Yang ketiga, kalian praktek atau membuat video. Yang keempat, kita mempresentasikan hasil dari video. Yang kelima, menyimpulkan dari setiap hasil video setiap kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk videonya boleh animasi atau tidak, Bu? Untuk videonya kalian yang langsung berperan di video tersebut. Langsung boleh, jika ada yang ingin ditambahkan animasi boleh, biar lebih kreatif lagi. Tetapi kalian yang secara langsung mengamati atau mengobservasinya ya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Jadi, untuk minggu depan, kalian langsung duduk sesuai kelompok masing-masing yang sudah saya bagikan. Nah, untuk minggu depan, kalian mencari dulu informasi, ide untuk tema dan judulnya. Bentuk videonya mau seperti apa, siapa yang peraninnya gitu ya. Oke. Masih lama untuk presentasinya, masih lama ya. Terima kasih atas partisipannya hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan pekan depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.